bersama beserta evaluasi tahunan program pastoral kita di Kuskupan Sibolga ini. Tadi kita sudah diantar dengan baik dalam acara rohani pembukaan yang tentu sangat menyentuh dan membantu kita untuk melihat lebih luas nanti evaluasi yang akan kita adakan, dan juga untuk semakin meyakinkan kita bahwa memang Kristuslah yang berkarya di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah umat, dan kita adalah pelayan-pelayan bagi terwujudnya kerajaan Allah itu. Kemudian saya sangka kita sangat seperasaan, sepengalaman bahwa yang namanya evaluasi berhubung dengan karya-karya pastoral kita sudah sangat biasa. Jadi mulai dari tingkat paroki, kemudian juga di komisi biro lembaga sudah sangat biasa keadaan ini, dan juga monitoring yang juga bagian dari bisa jalannya evaluasi ini. Dan juga saya yakin kita juga makin sadar betapa penting peranan pastor, bukan hanya pastor paroki tapi pastor rekan, dan kemudian juga peranan doang pastoral paroki, tapi terutama para pastor memang sangat penting peranannya, meskipun yang kita tidak menghendaki yang dikatakan pastoral service. Tetapi bagaimanapun pastor sebagai hierarki memang sangat menentukan, sangat penting. Karena itu kehadiran kita dalam karya pastoral kita, dalam pelayanan kita, dalam struktur paroki, keuskupan, memang para imam sangat penting. Dan demikian juga evaluasi ini yang dihadiri oleh, ya bisa dikatakan ya hampir semuanya hanya para pastor paroki, pastor rekan, kemudian kobilen dan puspas, juga mengungkapkan itu. Artinya memang evaluasi kita ini evaluasi tengah tahunan ini sangat ditentukan oleh para pastor. Karena itu memang kita juga yang mengevaluasi dan kita juga ikut dievaluasi. Lalu tadi telah diungkapkan oleh Direktur Puspas bahwa ada kemajuan dalam memberi laporan, juga dalam pelaksanaan program-program selama setengah tahun ini. Kemajuan yang sangat jelas yang saya tangkap tadi ialah bahwa tidak ada lagi paroki yang katakanlah yang tanda kutip tidak setuju dengan program sesudah sinode ini, program pastoral kita, dan yang kurang ikut rodanya. Semua sudah ikut dalam roda itu, bahkan ada yang sangat ketinggalan selama ini sudah berada kira-kira pada posisi yang sama, sehingga rodanya bisa dikatakan sama-sama bergerak. Begitu saya tangkap tadi kemajuannya. Meskipun kemajuan yang kita lihat seperti diungkapkan tadi mungkin juga nanti dalam evaluasi akan kita saksikan lebih pada pelaksanaannya. Soal isinya, mutunya, perubahan yang terjadi memang saya sangka masih sulit kita evaluasi.
Tetapi walaupun demikian kita yakin memang bahwa berdasarkan usaha akan ada hasil. Karena itu yang paling penting ialah usaha. Kemudian juga tadi diungkapkan ada kekurangan, masih ada paroki yang harus dorong-dorong, mungkin rodanya masih kurang banyak, minyak lumutnya kita kurang lancar. Bukan kaset, kalau kaset tidak bisa berjalan. Masih ada yang perlu didorong-dorong. Ya, ini tentu perlu mengevaluasi diri dan dievaluasi sehingga nanti makin lancar jalannya. Lalu kalau mengambil satu perbandingan yang hidup di dunia sekarang dengan karya pastoral kita, saya teringat akan segala reklame, segala penampilan-penampilan yang ada di tengah-tengah kita di masyarakat sekarang, di mana saat ditekankan kemasan. Sesuatu yang dikemas dengan indah umumnya laku. Jadi kemasan sangat menentukan. Ya, misalnya kentang goreng itu hanya sangat sedikit, tapi anak-anak senang sekali karena kemasannya baru. Dia tidak akan kenyang dengan itu, walaupun itu besar. Dan walaupun agak mahal, dikasih dengan makanan lain, anak akan hobi itu. Jadi memang masyarakat sangat memperhatikan kemasan. Ya, isi terserah juga. Rasa sangat diperhatikan. Bahkan sekarang banyak katanya makanan yang ditambah sesuatu, misalnya kopi Aceh, mie Aceh, macam supaya rasa itu lebih terasa, meskipun mungkin tidak begitu untuk kesehatan. Tapi kita memang selain memperhatikan kemasan, penampilan, bagaimana itu dilaksanakan, juga bagaimana disampaikan kepada umat, kita juga sangat membutuhkan isi yang benar, tepat, bermutu. Jadi tidak hanya menekankan kemasan, tidak hanya mengikuti apa yang disukai oleh umat, tapi juga perlu kadang berani menyampaikan yang tidak disukai oleh umat, bahkan yang mungkin pahit rasanya. Nah, oleh karena itu dalam evaluasi ini, dan sangka kita semua setuju, kita membutuhkan suatu ketajaman untuk memandang, untuk mengamati apa yang telah kita lakukan. Ketajaman yang tentu disertai oleh nilai-nilai, yang disertai oleh prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati, terutama prinsip pastoral partisipatif, di mana umat semakin dilibatkan dalam seluruh hidup gereja. Dan kita mengadakan evaluasi ini memang akan bagaimanapun membantu kita untuk melihat lebih tajam. Apalagi kita mengevaluasinya bukan hanya mengevaluasi kerja kita sendiri, tapi juga mengevaluasi kerja atau kegiatan paroki lain atau komisi biro lembaga. Dan demikian juga kita dievaluasi oleh teman-teman lain, sehingga pasti akan lebih tajam sebenarnya. Setiap evaluasi yang baik pasti akan melihat kenyataan lebih tajam. Nah, juga kita harus bangga akan
lancarnya evaluasi yang kita adakan, akan kesadaran pentingnya evaluasi itu. Kalau saya berduka, kalau dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman berpastoral yang lalu, saya sangka evaluasi selain monitoring adalah memang hal yang membuat unsur yang membuat ya cara berpastoral kita sekarang menjadi bagus dan lebih efektif. Mungkin kelemahan selama ini ialah kurangnya monitoring evaluasi, dan kelemahan itu juga memang masih kita alami pada evaluasi akhir tahun yang lalu. Tetapi jelas bahwa kita makin sadar pentingnya evaluasi itu. Tanpa evaluasi kita tidak akan bisa lebih maju. Tanpa evaluasi kita mungkin berjalan di tempat atau makin merosot atau bisa menyimpang. Deviasi-deviasi akan terjadi karena kita tidak pernah melihat dengan tenang apa yang telah kita kerjakan, apakah sesuai dengan prinsip, apakah memang sesuai dengan arah yang sudah kita tentukan. Lalu juga dalam evaluasi ini sangat penting di antara kita kerjasama atau rasa kebersamaan atau solidaritas sesuai dengan satu bagian dari visi kita. Setiap evaluasi kita mesti memang merasa solidar satu sama lain. Yang kita evaluasi bukan karya kegiatan dari orang lain di luar diri kita. Untuk evaluasi ialah diri kita sendiri yang memang dikerjakan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudari kita, dan yang tujuannya ialah untuk membangun gereja Uskupan Sibolga ini, umat Allah yang memang nanti menjadi mandiri, solider, dan membebaskan. Oleh karena itu perlu sikap saling menerima, saling mendukung, saling mendorong, saling menyemangati. Jadi bukan mau maju sendiri seperti dari dalam permenungan yang kita lihat pada pelajaran keempat atau kelima tadi, di mana perlu kerjasama, kebersamaan. Dan juga kita sadar tanpa kerjasama, tanpa kebersamaan, tanpa dalam bentuk tim, kita pasti lemah. Dan itu pasti juga sudah merupakan bagian dari pengalaman berpastoral kita sejak, ya terutama sejak setelah sinode kita adakan. Dan kemudian juga kita sadar bahwa yang kita kerjakan itu bukan hanya karya manusia. Yang kita kerjakan adalah karya Allah. Dan karya Allah itu sering sekali tidak kelihatan. Perubahan yang terjadi sering sekali masih tersembunyi. Nah, oleh karena itu memang sangat dibutuhkan sikap ketekunan. Ya mungkin saya dipengaruhi oleh Santo Fransiskus yang sangat selalu menekankan dalam surat-suratnya pada para saudaranya, pada keluarga Fransiskan. Setiap akhir suratnya dikatakan nanti kutipan dari ucapan Yesus sendiri, barang siapa bertekun hingga akhir akan selamat. Dan itu suatu keyakinan di dalam melaksanakan karya Allah. Ketekunan sangat diperlukan, kesabaran seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan kemudian nanti menghasilkan buah. Karena memang sabda Allah itu yang ditaburkan di dunia ini membutuhkan ketekunan, kesabaran. Lalu terakhir, saya ucapkan terima kasih atas nama Uskupan kita, Gereja Katolik Uskupan Sibolga. Saya ucapkan terima kasih kepada
Puspas yang tetap dengan setia mengkoordinir pelaksanaan program-program pastoral kita yang telah kita sepakati. Juga terima kasih kepada Komisi Biro Lembaga yang dengan tekun mendampingi, memfasilitasi program-program yang ada di paroki maupun program di Komisi Biro Lembaga itu sendiri. Dan terima kasih kepada para pastor rekan dengan anggota DPP-nya dan para fasilitator, petugas pastoral yang ada di paroki, stasi yang dengan setia, tekun dan berusaha tetap untuk melaksanakan program pastoral kita ini. Tuhan memberkati kita dalam melaksanakan evaluasi tengah tahunan program pastoral kita. Maka dengan ini secara resmi saya buka evaluasi tengah tahunan ini. Selamat mengadakan evaluasi.